Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, salam bahagia, salam damai bagi umat sedharma yang saya cintai. Baiklah, dalam kesempatan yang baik ini menceritakan tentang Begawan Sukra yang wanaprastha hidup di dalam hutan di lingkungan para raksasa dalam menjalankan kebajikan melawan kebatilan. Baiklah para pemirsa yang berbahagia, Begawan Sukra mempunyai 2 anak, 1 anak kandung, 1 anak didik. Namanya Dewi Yani dan Sang Kaca. Jadi beliau sebagai rohaniawan sangat taat dalam menjalankan agama. Yaitu agama adalah kebenaran yang hakiki. Budaya yaitu estetika, adat yaitu etika. Jadi beliau sangat bijak dalam menjalankan ilmu keparmartan, dalam menjalankan dharma. Jadi beliau selalu menuntun anak-anaknya beliau bagaimana menjalankan kedarman, kesucian secara tulus, ikhlas dengan kesucian hati. Walaupun beliau hidup di dalam hutan dan di lingkungan raksasa. Nah, seperti para pemirsa ketahui, beliau itu sangat berlawanan atau berbeda dengan yang namanya para raksasa itu sendiri. Jadi beliau selalu bijak, selalu mawas diri, dan beliau berusaha tidak terlalu jauh ikut campur urusan dunia keduniawian, yaitu khususnya tentang dunia ke para raksasa itu sendiri. Karena yang namanya raksasa yaitu dia selalu bergrup, selalu mengadakan pesta, karena namanya ulah raksasa itu selalu hidupnya bagaimana membuat hidupnya dia itu senang. Jadi selalu makan-makan, minum-minum. Jadi apa yang dilakukan oleh beliau yaitu Begawan Sukra, sebaik apapun, sebenar apapun yang beliau laksanakan, yang beliau perbuat, selalu ditentang, selalu dibenci oleh kaum raksasa itu sendiri. Karena yang namanya raksasa itu tabiatnya yaitu selalu menjalankan kebatilan, yaitu yang namanya rajas, tamas. Jadi ada yang tidak mau kerja tapi ingin hidup bersenang-senang. Selalu hidupnya bagaimana bisa makan, bagaimana bisa minum, dan tidak peduli dengan cara apapun yang dia lakukan. Itulah kaum raksasa. Selalu iri dengki, selalu menfitnah. Jadi para grup raksasa itu, para raksasa itu sendiri, jadi selalu mencari teman, selalu mencari kadang yang bisa mendukung dia. Dia tidak peduli apapun akibatnya.
Karena yang namanya apa itu baik, benar, dia tidak peduli. Yang penting dia bisa hidup senang, dia bisa puas diri, terutama bersama grupnya. Dia bisa makan dan bisa minum seenaknya dan selalu mencari kesenangan. Jadi tidak pernah peduli, baik itu dengan lingkungan, dengan keluarganya para raksasa sendiri. Jadi dia selalu hidupnya saling memfitnah, selalu bergrup, selalu mencari teman yang bisa diajak bagaimana dia hidup bersenang-senang. Jadi sangat kontras, sangat berbeda dengan Begawan Sukra yang menjalankan kedarman, kesucian. Beliau dengan tulus, dengan ikhlas, dengan kesucian hati, bagaimana beliau secara bijak dan selalu menuntun anak-anaknya beliau agar berperilaku jujur. Ya, itulah yang beliau lakukan. Nah, jadi Begawan Sukra tidak terpengaruh. Jadi selalu berusaha menjalankan kebaikan kebenaran itu walaupun tidak pernah dihormati oleh kaum raksasa yang ada di lingkungan Begawan Sukra di tengah hutan itu, di mana beliau Wanoprastha. Nah, disinilah Begawan Sukra selalu berpesan kepada anak-anaknya beliau, jangan sekali-sekali ikut menjelekkan, memfitnah. Biarkan para raksasa itu dengan melakukan hidupnya seperti apa adanya. Biarkan dia, kita tidak usah mengganggu dia itu, mengganggu para raksasa. Jadi yang penting bagaimana kita menanamkan karma secara baik dan benar. Ya, menjalankan agama, budaya, adat. Karena tanpa agama yang kuat, tanpa budaya adat yang kuat, jadi beliau Begawan Sukra sangat menyadari, karena beliau tidak bisa merubah karakter para raksasa itu, tidak mungkin akan merubahnya. Ya, karena beliau hanya berusaha bagaimana menyadarkan, tapi bagaimanapun beliau sangat-sangat sadar, karena para raksasa itu sendiri sudah tabiatnya seperti itu. Bagaimanapun tidak akan bisa menerima kebaikan kebenaran apapun yang dilakukan oleh beliau Begawan Sukra dalam menjalankan kedarman, kesucian. Tidak akan pernah diterima dan selalu dibenci, ya, oleh para raksasa itu sendiri. Nah, disinilah Begawan Sukra betul-betul diuji kesabarannya, diuji bagaimana cara berpikir, cara berbicara, cara berbuat secara baik dan benar, dan selalu menanamkan karma baik agar anak-anaknya beliau kelak di kemudian hari bisa menjalankan karma kehidupan secara baik dan benar. Begawan Sukra itu selalu berpesan kepada anak-anaknya beliau, dan beliau berpesan seperti ini: memulai belajar apapun itu, ilmu agama maupun ilmu sains, ilmu pendidikan, sains, tetap baru memulai itu pasti akan menjadi angkuh dan sombong. Itulah baru memulainya. Nah, selanjutnya itu
kalau kita tekun belajar, akhirnya akan menjadi diri kita, yaitu menjadi rendah hati. Dan selanjutnya yang ketiga, kita akan menyadari kita ini tidak ada apa-apanya. Maka dari itu, jangan pernah berhenti untuk belajar, karena ilmu pengetahuan khususnya agama, mempelajari agama secara baik dan benar, dan perlu mencari guru yang bisa menuntun kita. Hindari belajar pada diri sendiri, karena kalau belajar dan sendiri, belajar untuk diri sendiri tanpa ada yang memberikan tuntunan, di situ akan melahirkan keangkuhan, kekakuan tanpa dasar. Ya, itulah yang sering beliau Bhagawan Sukra tanamkan kepada anak-anaknya beliau. Baiklah para pemirsa yang berbahagia, itulah antara dua sisi kehidupan, yaitu ilmu kebajikan, kedarman, kesucian, dengan kebatilan, yaitu rajas tamas yang lebih sering menjalankan menghalalkan segala cara. Bagaimanapun, beliau selalu menanamkan Bhagawan Sukra kepada anak-anaknya beliau, jangan pernah membenci siapapun. Sejelek apapun yang dia lakukan, khususnya para raksasa itu sendiri, kita tidak perlu membalasnya. Biarlah itu merupakan karmanya dia masing-masing. Nah, itu yang bisa Ratu Peranda ceritakan, yaitu cerita Bhagawan Sukra dengan para raksasa dalam menjalankan kebajikan dan kebatilan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tutup Ratu Peranda dengan Prama Santi. Om Santi Santi Santi. Om.